ketika kita sudah memperoleh data pemilih potensial, selanjutnya itu tinggal di ini aja, tinggal kita lihat, kita berikan surat pernyataan dukungan. Nah nih ya, berikan saja surat pernyataan dukungan ke si pemilih yang bersifat potensial itu nih. Dan jika kita bekerja dengan data, insya Allah peluang untuk menangnya itu sangat besar. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya nih tiba-tiba nih caleg 6 dia nyalip dari jumlah suaranya 21. Di sini caleg 6, cari caleg 6 misalnya di hari ketiga ternyata dia dapatnya 100. Gini aja. Lihat di sini. Wah, caleg 6 naik tuh. Naik ya caleg 6. Haji Kurniawan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media Excel dan aplikasi. Di video ini saya ingin mensimulasikan cara mengoperasikan aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 5.23. Aplikasi ini adalah aplikasi terbaru dan pada versi yang ini itu lebih sederhana ya. Saya input saja username dan passwordnya. Saya login. Oke. Di sini saya mau setting nama kabupaten atau kota, lalu nama desa, nama kecamatan ya, dan nomor TPS. Saya langsung masuk ke menu setting. Nah, ini data kabupaten. Saya input dulu data kabupatennya. Untuk menginput nama kabupaten atau kota, lebih baik pakai nama ini ya. Misalnya Kota Tang Selatan. Nah, seperti ini ya. Saya klik back, lalu data kecamatan. Di sini saya masukkan Kec, jadi pakai kode begini ya, Kec. Kecamatannya itu Burung Gelatik. Kecamatan Burung Gelatik. Nah, selanjutnya setelah saya input nama kecamatan, saya input nama desa atau kelurahan. Nah, tapi lebih baik saya lihat di ini dulu ya, sumber data DPT-nya dulu. Nah, di sini saya mau menyalin ya data DPT ini, tapi khusus untuk desa atau kelurahan yang ada di kecamatan Burung Gelatik. Maka ini Burung Gelatiknya saya select. Ada kecamatan apa? Ada desa dan kelurahan apa nih? Jadi adanya Kelurahan Pondok Fetung. Nah, berarti di sini nama desanya Pondok Fetung. Nah, di sini kode dia akan meng-create dengan sendirinya ya. Nah, di sini berarti kecamatannya tinggal pilih aja Kecamatan Burung Gelatik. Lalu kabupaten atau kotanya itu saya pilih Kota Tangtang Selatan. Seperti ini ya. Oke, setelah itu saya akan masuk ke data TPS.
input data TPS-nya belum, tapi saya lihat dulu. Di Kelurahan Pondok Fetung ini ada TPS berapa? TPS 1 2 3 ya. TPS 1 2 3. Coba saya lihat TPS 1 dulu. Saya pilih TPS 1. TPS 1 yang ada di Kelurahan Pondok Fetung itu TPS 1 semua nih. Kelurahan Pondok Fetung. Di sini TPS 1 misalnya di sini Jalan Pondok Fetung. Nah, di sini RT-nya anggap aja RT 1, di sini RW-nya 2. Desa kelurahannya tinggal pilih di sini Kelurahan Pondok Fetung. Selain TPS 1 di sini ada apa lagi nih? Dan TPS 1 ya. Itu ada TPS 2. Sama ya, TPS-nya di TPS 2 dan TPS 3 berarti di sini. TPS 2 berarti di sini tinggal copy aja. Ini 3. Nah, seperti ini ya cara kerjanya tuh. Oke, di sini RW RT-nya taruhlah RT 2, di sini RT 3. Oke ya. Saya klik back. Lalu saya masuk ke data DPT. Nah, data DPT ini saya salin ya. Tapi untuk semua saya select all dulu nih. Kita lihat. Kelurahan Pondok Fetung semua ini. Oke. Oh ya. Untuk sumber data DPT ini itu nama desa atau kelurahan atau nama kecamatannya ini format tulisannya itu harus sama ya dengan setting ini. Setting ini nih. Misalnya nama desa. Nama desa bisa diperhatikan di sini. Nama desanya tulisannya itu Kel.Pondok Fetung. Nah, kita lihat di format sumber data DPT untuk nama desanya itu Kel.Pondok Fetung. Nah, seperti ini. Harus sama mirip seperti ini ya. Nah, untuk kecamatannya juga sama. Kec Burung Gelatik ya. Di sini juga sama. Kec Burung Gelatik gitu. Ini langsung saya copy saja KTP-nya. Ya, dari mulai KTP ya untuk input data DPT. Nih, dari mulai KTP. Jadi jangan dari nomor ini ya, dari nomor KTP ini. KTP, nama, terus jenis kelamin, alamat, RT RW, desa dan desa atau kelurahan dan kecamatan serta nomor TPS di sini nih. Langsung saja saya copy aja di sini. Copy. Blok ya, saya blok. Setelah itu saya Ctrl C atau copy. Ya. Selanjutnya saya masuk ke aplikasi. Nah, di sini tinggal di klik kanan, paste value ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah nih. Tuh. Ada 157 data. Ya. Oh iya, nomor TPS-nya belum. Nah, nomor TPS-nya masukin di blok juga. Copy, ya kan. Lalu masukkan di sini nih. Klik kanan, paste value. Nah, ini ya. Tuh. Nah, yang tadi saya bilang untuk nama ini ya, format nama desa, kelurahan dan kecamatan ini harus sama. Tujuannya biar kita itu nggak ngeklik lagi gitu. Jadi udah langsung ngelink di dalam aplikasi gitu ya. Nah, seandainya di sini ada input ya, input misalnya ini data DPT semua nih. Tapi ada data non DPT misalnya. Di sini kan ada misalkan dia statusnya non DPT ya pilih Y gitu ya.
Misalnya di sini saya input ya untuk 00000025 1083. Misalnya saya input data yang sama 0150 misalnya gini ya. Maka di sini akan jadi dia akan muncul notifikasi data pemilih sudah ada pada sel C156. Nah, jadi silahkan masukkan data pemilih lain ya. Nih, 150 sudah ada nih di C156. Nah, kalau udah begini cancel aja nih. Nah, cancel ya. Oke, selanjutnya saya mau input ya, setelah saya input data pemilih tetap di sini. Nah, selanjutnya saya input data anggota. Saya masukkan misalnya KTP-nya ini ya. Di data DPT taruhlah KTP-nya ini. Ketuanya nih, ini ketuanya. KTP-nya ini. Nah, di data anggota, data ketua koordinator ini tinggal di paste value aja. Nah, nanti dia akan muncul namanya di sini. Nah, nomor teleponnya misalnya 0800 terus 001 0002. Nah, jabatannya misalnya koordinator, ketua koordinator kecamatan lah ya, atau koordinator kabupaten atau kota. Wilayah kerjanya misalnya di sini akan muncul yang tadi sudah kita setting ya. Nah, di sini masuk aja kota Tangtang Selatan gitu, pemilih 1. Lalu masukin juga ketua koordinator kecamatan. Lihat di data DPT misalnya ini ya. Nomor 2, pemilih 2. Masukin aja di sini. Nah, anggap nomor teleponnya sama lah. Nah, di sini masukin jabatannya itu ketua koordinator kecamatan. Wilayah kerjanya misalnya Kecamatan Burung Glatik. Gini ya. Oke, selanjutnya saya masukin lagi misalnya ini ya. Nih. Saya copy yang ketiga. Masuk data anggota, ketua anggota ya. Di sini tinggal paste saja. Ini jabatannya ketua koordinator desa atau kelurahan. Masuknya kelurahan Pondok Petung gitu ya. Dah. Setelah dia masuk di daftar ketua koordinator, ini dimasukin juga. Karena selain sebagai ketua koordinator, dia akan menjadi koordinator ya. Jadi masuk ke sini nih ya, koordinator. Di sini tinggal dipaste aja. Nanti di sini saya copy dulu nomor teleponnya. Gitu. Nah, di sini tinggal di enter aja. Atau paste value gini ya. Nah, jenis koordinator yang pertama koordinator kecamatan, koordinator kabupaten atau kota, lalu yang kedua koordinator kecamatan, lalu yang ketiga koordinator desa atau TPS. Nah, di sini wilayah kerjanya misalnya tinggal pilih ya di sini Kota Tangtang Selatan. Lalu masuk juga Kecamatan Burung Glatik. Lalu di sini Kelurahan Pondok Petung. Anggaplah ketuanya itu si ini. Pemilih 1 ya ketuanya dia sendiri. Ketua koordinator ini sumbernya itu dari sini teman-teman. Ya, dari sini nih. Nah, pemilih 2 Kecamatan Burung Glatik itu di bawah ketua pemilih 1. Maka di sini ketuanya pemilih 1. Pemilih 1. Nah, terus di si pemilih 3 ini kan sebagai ketua koordinator kelurahan Pondok Betung. Maka di sini ketuanya ini bawaan dari si taruhlah pemilih 2 ya. Yang koordinator kecamatan, tapi bisa juga sih pemilih 1 juga bisa, terserah gitu. Kalau di sini saya pilih pemilih 2 gitu. Oke, terus saya masukin lagi misalnya ada ke koordinator ini
Misalnya koordinator TPS 1 siapa nih? Koordinator TPS 1. Saya masukin koordinator TPS 1. Anggap aja dia ini. Lalu di sini core TPS atau saksi ya. Koordinator TPS atau saksi, di sini masukin juga koordinator TPS 1 Kelurahan Pondok Petung. Nah, yang TPS tadi kita input itu akan menyusun format secara otomatis seperti ini. Misalnya karena dia di Kelurahan Pondok Betung ya, dia ketuanya pemilih 3 ya. Ini pemilih 3 kan di ketua koordinator Kelurahan Pondok Betung. Nah, di sini pemilih 3 aja. Ini ya. Lalu masukin juga misalnya kita cari yang lainnya aja dulu ya. Di data DPT. Misalnya TPS 2 lah, TPS 2. Nah, TPS 2 ini misalnya ini. Copy, saya masukin ke data anggota, koordinator. Nah, tinggal pilih aja di sini. Nah, di sini sama, tapi di sini masuknya sebagai TPS 2 Kelurahan Pondok Petung gitu. Nah, dia koordinatornya adalah pemilih 3 gitu ya. Saya masukin lagi misalnya untuk TPS 3-nya. Nah, TPS 3-nya siapa nih? Ini TPS 3 ya. Nih. Langsung saya masuk ke data anggota, koordinator. Nah, terus di sini nomornya sama. Ini juga sama. Di sini tinggal pilih aja TPS 3 gitu ya. Oke, pemilih 3 ketuanya ya, ketua koordinator pemilih 3. Nah, setelah itu ya, koordinator TPS 1 si pemilih 4 ini akan membawa teman yang selingkungan lah ya, sewilayahnya, berarti TPS 1 kita pilih TPS 1 lagi. Pemilih 4 dia membawa ini misalnya pemilih 5 untuk menjadi saksi ya. Nah, tinggal masukin aja KTP-nya di sini. Tuh, dia muncul kan? Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, itu syaratnya, misalnya di TPS 1 nih. Syaratnya itu, nah koordinatornya pemilih berapa sih? TPS 1 itu koordinatornya siapa sih? TPS 1 koordinatornya itu pemilih 4. Syarat untuk menggunakan aplikasi yang model seperti ini ya, teman-teman harus punya data DPT yang ada nomor KTP-nya ya. Nah, kalau nggak ada nomor KTP-nya ya nanti bisa juga sih sebenarnya tanpa nomor KTP juga bisa. Misalnya dengan menggunakan nama tapi dengan kriteria yang unik gitu, yang nggak ada duanya gitulah. Karena kalau misalkan ganda, nah, aplikasi ini akan menolak gitu. Ya, ini pemilih 4 berarti ketuanya pemilih 3. Udah otomatis tuh. Pemilih 4 ketika dipilih nama koordinator pemilih 4 di TPS 1. Nah, ketuanya pemilih 3. Nama saksinya adalah pemilih 5. Nah, sekarang kita cari lagi. Koordinator TPS 2 misalnya pemilih 45 nih ya. Pemilih 45 dia bawa. Cari yang ada di TPS 2. Pemilih 45 berarti pemilih 46 lah ya, anggaplah pemilih 46. Copy. Masukin di sini TPS-nya. Klik. Nah, gitu ya. Terus di sini TPS-nya pilih. TPS-nya misalnya TPS 2. Berarti di sini pemilih 45. 45, pemilih 45. Koordinator TPS 2 ya, ketuanya ini anggaplah ketuanya. Ketua koordinator TPS 2
yaitu pemilih 45, itu mempunyai atau membawa saksi yang bernama pemilih 46. Nah, pemilih 45 ketuanya siapa? Pemilih 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya cari saksi untuk TPS 3. Nah, TPS 3 saya cari dulu. Nah, ini nih. Ini TPS 3 ya. Nah, misalnya ini pemilih ini nih. Nomor KTP-nya yang ini nih, copy aja. Masuk data anggota, data saksi. Nah, ini ya. Ini saya anggap sama nomornya. Berarti di sini TPS 3 Kelurahan Pondok Betung. Di sini ketuanya adalah pemilih 101. Ya. Jadi ketua koordinator TPS 3 Kelurahan Pondok Betung itu membawa atau merekrut saksi untuk bertugas di TPS 3 Kelurahan Pondok Betung yang bernama pemilih 103. Nah, pemilih ketua koordinator TPS 3 Kelurahan Pondok Betung itu ketuanya adalah pemilih 3. Gitu ya, seperti itu. Oke, and then saya klik back. Selanjutnya saya masukkan pemilih potensial. Pemilih potensial ini belum ada. Jadi pemilih potensial itu adalah pemilih yang memiliki potensi atau bersedia untuk bergabung, mendukung, dan mengusung si calon kandidat gitu ya. Nah, tujuan dari adanya daftar pemilih potensial ini agar apa? Agar si caleg atau kandidat beserta timnya itu dapat melaksanakan program kerja kampanye secara lebih terarah dan tepat sasaran gitu ya. Oke, langsung saja saya masukkan dulu nih ya. Misalnya saya di data DPT ini ada pemilih nih, misalnya nih. Di TPS 3 saya punya pemilih ini ya, khusus TPS 3 pemilih potensial gini ya. Nah, tuh ada ini. Terus selain itu ada lagi misalnya di TPS 2. Di TPS 2 misalnya ini ya. Lebih sedikit lah gitu. TPS 2. Daerah TPS 2 nih. Nah, ini tinggal saya paste value aja nih di sini. Tuh, muncul kan? Nah, selanjutnya saya masukkan lagi data DPT di daerah TPS 1 ya. Ini kelurahan Pondok Betung semua ya. Ini baru satu kelurahan ini. TPS 1 misalnya lebih banyak lah, anggaplah. Karena di sini basis data, anggaplah seperti itu. Saya copy. Ada pemilih 2-nya nggak di sini? Pemilih 1 ya. Nah, di sini saya masukkan saja di sini pemilih potensial. Begini ya. Nomor teleponnya saya samakan saja. Ya, copy saja dulu. Saksi data. Saya paste value. Dan perlu teman-teman ketahui ya, ini kalau KTP-nya ganda itu dia akan menolak ya. Nah, di sini ada tipe teman-teman. Tipe pemilih potensial di sini. Kalau misalnya kita dapat informasi, si A, dia kayaknya main di 2 caleg gitu. Caleg A dan caleg B. Ya udah, itu nggak perlu kita keluarkan. Ya, kalau perlu kita dedikasi dan tetap menjaga hubungan baik dengan pemilih yang bersifat abu-abu itu. Kalau dia punya 2 caleg, artinya kita pilih tipenya itu abu-abu gitu. Tapi jangan dibuang ya, ataupun jangan dibenci. Karena pemilih yang sifatnya itu abu-abu itu bukan berarti dia memihak sana, memihak sini. Dia cuma kebingungan dari kandidat-kandidat
yang dia pilih itu siapa yang terbaik. Nah, makanya di sini dengan adanya pemilih abu-abu, si calon dan tim ini harus terus menunjukkan karakter baiknya di hadapan pemilih yang abu-abu gitu. Sehingga abu-abu itu nanti akan tertarik dengan kita gitu ya. Nah, di sini ada nama koordinator, misalnya di sini koordinatornya untuk Kecamatan Pondok Betung, anggaplah sama ya. Koordinatornya itu siapa tadi? Yang ada di Kelurahan Pondok Betung. Pemilih 3 ya, pemilih 3. Sebenarnya koordinator tuh bisa siapa aja sih gitu. Di sini saya pilih pemilih 3 lah. Karena perkelurahan. Nah, seperti ini ya. Pemilih 3 punya ketua namanya pemilih 2. Nah, pemilih 3 ini merekrut pemilih itu namanya pemilih 105 dan seterusnya. Ini tinggal saya copy aja ke bawah. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, selesai. Nah, ketika kita sudah memperoleh data pemilih potensial, selanjutnya itu tinggal di ini aja. Tinggal kita lihat, kita berikan surat pernyataan dukungan. Nah, nih ya, berikan saja surat pernyataan dukungan ke si pemilih yang bersifat potensial itu. Nih. Di sini surat pernyataan dukungan pemilih nomor, ini udah otomatis nomornya ya. Sehubungan dengan agenda nasional pemilu dan pemungutan suara calon anggota DPRD tingkat kota periode 2024 sampai dengan 2008 misalnya ya, yang akan diselenggarakan secara serentak pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2024 di Kota Tangtang Selatan. Maka dengan ini saya pemilih 105 ya, ini urut nomor 1 ini. Nih, lihat di pemilih potensial. Nih, nomor urut 1. Pemilih 105 tuh ya. Pemilih 105 nomor KTP-nya ini ya. Alamatnya Jalan Gedek-Gedek misalnya gitu ya. Nomor teleponnya ini, lokasi TPS 3 Kelurahan Pondok Betung. Bersedia untuk memberikan dukungan dan bersedia untuk mengusung Haji Korenawan SSI untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangtang Selatan periode 2004 sampai dengan 2008. Dukungan tersebut diberikan karena yang bersangkutan dipandang layak, mampu berintegritas baik dan berpengalaman dalam pembangunan di segala bidang dan pelayanan masyarakat di Kota Tangtang Selatan. Dan dukungan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sosial yang adil, makmur, dan bijaksana secara merata. Demikian surat dukungan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat diperlukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Kota Tangtang Selatan pada tanggal 24 Juli 2023. Kandidatnya siapa? Koordinatornya pemilih 3, pemilihnya 105. Nah, di sini nanti ada saran, kritik, dan masukan untuk membangun. Nah, nanti si pemilih potensial itu tinggal suruh ngisi aja di sini ya. Suruh ngisi saran kritiknya tuh apa gitu ya. Nah, setelah itu ini potong di sini. Ya, yang ini diberikan ke dia, ke si pemilih potensial itu ya, ini diberikan ini. Nah, tinggal tanda tangan diberikan, gitu. Ini diberikan ke dia, yang ini kita simpan sebagai arsip. Ya. Nah, kalau untuk urutan kedua, nah ini tinggal dinaikin aja teman-teman, tuh. 106, 107, terus tinggal naikin aja nih. Tuh. Jadi tinggal ngeprint ya, gitu. Oke, nah selain surat pernyataan dukungan, di sini ada surat mandat saksi. Nah, di sini saya lihat dulu untuk saksi TPS-nya itu ada 3 ya, pemilih 5, 46, 103. Oke, saya buka lagi surat mandat saksi. Nah, di sini ada pemilih 3-nya 103 ya, nih. Itu sudah otomatis. Misalnya mau karena 3 orang ya, kalau udah keempat udah hilang tuh, kosong ya. Nah, tinggal 3, 2, 1. Pemilih 5, pemilih 46, dan pemilih 103 gitu. Oke, saya klik back. Selanjutnya di sini ada menu rekap perolehan suara. Nah, saya buka aja rekap perolehan suara. Nah, di sini ya. Rekap perolehan suara. Haji Korenawan SSI
Ya, ini bisa dilihat di sini ada nomor urutnya tuh nomor urut 8 ya di sini. Nomor urut 8. Ini adalah nama partai dan nomor urut partai. Terus di sini adalah keterangan jumlah pemilih DPT dan keterangan total suara sah di sini. Nah, di sini ada di sebelah kanan ini itu ada reportnya ya, ada laporannya. Nah, seperti ini. Nah, perolehan suara calon dan partai. Total pemilih DPT, jumlah suara itu 1.500, suara sahnya itu 1.468. Ini suara tidak sahnya. Untuk partai itu dapatnya jumlah suaranya 133 suara. Nah, di sini Haji Korenawan menempati urutan ke-1 ya. Ini nomor urutnya 8 menempati urutan ke-1 dengan jumlah suara 79. Ya. Nah, ini total dan persentase suara calon nih 45 calon, semua calon dalam satu partai ya. Terus ini ada total dan persentase calon dan partai politik. Nih. Seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nih tiba-tiba nih caleg 6 dia nyalip dari jumlah suaranya 21 ya. Caleg berapa tadi? Caleg nomor 6 ini nih ya. Caleg nomor 6 ini nih. Ini nomor 6 ini ya. Caleg 6, caleg 6. Di sini caleg 6, cari. Caleg 6 misalnya di hari ketiga ternyata dia dapatnya 100. Gini aja. Lihat di sini. Wah, caleg 6 naik tuh. Naik ya caleg 6. Haji Korenawan turun. Disalip lagi misalkan sama caleg ketiga ya, nomor urut 3. Misalnya caleg ketiga. Ternyata di hari ketiga dia dapat 115. Kita lihat. Wah, caleg ketiga naik. Haji Korenawan jadi urutan ketiga. Wah, seru nih pokoknya. Jadi saling salip-salipan. Setiap hari aja seperti itu. Ya. Seperti itulah. Misalnya Haji Korenawan ternyata nyalip dia. Di sini. Misalnya dia dapat 130. Ah, naik lagi tuh. Nah, di sini kan ada ini ya, ada W1, W2, W3. Nah, ini terserah nih. Mau disebut sebagai wilayah perkelurahan juga bisa. Mau disebut sebagai hari juga bisa. Karena biasanya kalau menghitung suara itu di kecamatan itu bisa 10 hari ya. 10 hari atau 1 bulan lah gitu. Nah, itu bisa. Misalnya di hari pertama, misalnya di hari keempat lah, hari keempat total suara sahnya 400. Total DPT-nya 400. Saya anggap jangan hari keempat lah di sini. W4 ini misalnya di kelurahan di TPS mana lah, TPS mana boleh. 400 atau hari keempat juga boleh. 400 DPT, total suara sahnya misalnya 397. Nah, suara partai dari 397 itu dapatnya misalnya cuma 20. Caleg 1 misalnya dia dapat 1. Caleg 2 dapat 100. Caleg 3 dapat 20. Caleg 4 dapat berapa nih? Dapat 2. 5 dapat 4. Dapat 10. Caleg 7 dapat 9. Caleg 8 Haji Korenawan misalnya cuman dapat 12. Caleg 9 misalnya dapat 130. Caleg 10 misalnya dapat 1 lah gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Haji Korenawan tetap berada di ranking 1 ya, dengan perolehan suara 192.
Caleg 3 lah, jangan caleg 3 misalnya, caleg 3 jangan 180. Jangan 100. Caleg 3 ini misalnya dapat, ini jangan, caleg 2 jangan 100 ya. Dapat 10. Di sini 145 lah gitu. Ah, caleg 3 naik di atas, Haji Kurniawan turun. Oh, mantap ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cara bekerja dengan menggunakan aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 523. Nah, di aplikasi ini juga disediakan form isian data pemilih. Nah, form isian data pemilih ini itu nanti di print ya, di print lalu diperbanyak atau difotokopi. Nah, ini untuk bahan si koordinator atau tim yang ingin merekrut para pemilih yang bersifat potensial. Nanti kan koordinator akan mencatat di sini. Namanya siapa, niknya berapa, alamatnya di mana, desa, kelurahan, kecamatan apa. Ya, nanti koordinator akan mencatat namanya siapa aja. Nanti dari data ini tinggal dipindahkan ke dalam atau tinggal diinput di dalam pemilih potensial ini. Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi pencatatan data pemilih potensial ini, ya syaratnya teman-teman harus punya data DPT ya, data DPT ini. Gitu. Nah, tujuan dari data DPT ini agar si user itu lebih mudah saja sih. Jadi tidak perlu menginput lagi nama ketuanya, nama alamatnya, RT, RW, desa, dan kelurahannya. Jadi tinggal input KTP-nya saja sudah nongol. Dan ini ya, untuk ini setiap ini bisa di print ya, misalnya. Ini ketua koordinator bisa di print. Tinggal di ini aja blanknya dikosongin gitu. Nanti tinggal di print begini ya. Sama semua. Nah, ini juga bisa koordinatornya ya. Misalnya saya pilih blank aja dihilangin. Nah, ini ya. Atau mau memfilter per desa dan kelurahan juga bisa. Mau memfilter per TPS, saya misalnya mau enter aja TPS ya. Untuk ini ya, pemilih potensial, misalnya di sini saya pilih, saya blanknya saya hilangkan dulu. Tunggu sebentar. Nah, ini kan sudah ada nih, gini ya. Kan di sini ada TPS 3, TPS 2, TPS 1. Misalnya saya ingin lihat di TPS 3 saja. TPS 3 Kelurahan Pondok Betung atau Desa Pondok Betung, Kecamatan Burung Glatik. Gini ya. TPS 3 semua. Di TPS 3 ini koordinatornya ini gitu. Ya. Nama pemilihnya ini. Misalnya saya mau melihat pemilih nomor 2 saja. Pemilih yang ada di TPS 2. Nanti, maka yang muncul nanti adalah TPS 2. Jadi ini menggunakan filter ya. Filter yang di sini. Nah, di sini terserah dari user sih. Nah, ini kan baru satu kelurahan dan satu kecamatan. Nah, kalau nanti ada banyak kelurahan ya nanti tinggal dipilih aja kelurahan apa gitu. Dan yang lebih menguntungkan ya, aplikasi ini dilengkapi dengan notifikasi data ganda. Misalnya saya mau masukkan lagi nih di sini ya. Ini saya sekali lagi saya coba ya. Ini saya paste value. Atau data ganda ya. Data pemilih potensial sudah ada pada sel C35. Gitu. Jadi masing-masing koordinator itu tidak bisa bohong. Ya, jadi itulah sekelumit tentang aplikasi
Excel pencatatan data pemilih potensial versi 5.23. Jadi aplikasi ini untuk membantu teman-teman caleg atau kandidat beserta timnya yang ingin bersaing di kancah pemilu nasional ya. Dan jika kita bekerja dengan data, insya Allah peluang untuk menangnya itu sangat besar. Ya, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini atau ingin menggunakan aplikasi ini, silakan hubungi saja saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Silakan teman-teman telepon saya atau WA saya kapan saja. Selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya balas ya. Oke, dari saya cukup sekian. Salam media, Excel, dan aplikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.